Ruben Onsu sepakat soal gonogini dan hak asuh anak. Sebagaimana disampaikan, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu memastikan kliennya sudah membahas persoalan harta dan hak asuh anak dengan Sarwenda di tengah sidang perceraian yang masih bergulir. Yang menjelaskan pembahasan terkait harta bersama dan hak anak telah dibicarakan, namun bahasan itu belum bisa diungkap ke publik sebelum sidang putusan cerai digelar. Harta dan hak anak itu sudah dibicarakan dan itu pasti sudah ada setelah putusan, ujar Minola di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Itu juga yang mungkin akan jadi materi yang akan disampaikan ke teman-teman berkaitan dengan harta bersama atau usaha lanjutnya. Minola kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait pembagian waktu Ruben dan Sarwenda dengan anak-anak. Ia mengatakan pembagian waktu juga sudah dibahas dan baru akan diungkap setelah putusan cerai. Namun hingga saat ini keduanya masih melakoni rutinitas seperti biasa, termasuk saat menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka. Kalau masalah pembagian waktu itu sudah dibicarakan, nanti itu akan dijawab langsung oleh Ruben dan Sarwenda pada waktu selesai putusan, ungkap Minola. Tapi kalau hari ini sebelum perceraian itu dibacakan putusannya, kegiatan dan rutinitas itu masih seperti biasa lanjutnya lagi. Kemudian Minola kembali menegaskan Ruben Onsu berjanji akan belak-belakan mengenai perceraiannya dengan Sarwenda. Kliennya akan memberikan penjelasan terkait perceraiannya, termasuk soal berbagai informasi yang masih simpang siur. Ia mengatakan Ruben Onsu akan mengklarifikasi isu-isu yang menerpa dirinya, Sarwenda, hingga anak-anak mereka. Namun Ruben baru akan memberikan pernyataan setelah proses sidang dengan Sarwenda Tan berakhir. Sidang itu dijadwalkan berakhir dengan pembacaan putusan pada 24 September 2024. Setelah putusan itu keluar, Ruben akan muncul. Itu yang disampaikan oleh Ruben untuk menjelaskan, mengklarifikasi agar tidak terjadi informasi yang simpang siur tentang kondisi-kondisi yang terjadi dalam rumah tangganya, ujar Minola. Memang kita tunggu dulu tanggal 24 September sampai ada putusan itu, sehingga akhirnya kalau itu disampaikan itu hanya bicara untuk sesuatu yang sudah terjadi lanjutnya. Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdaftar pada 11 Juni dengan nomor perkara 551. Gugatan itu hadir sekitar 11 tahun sejak keduanya resmi menikah pada 22 Oktober 2013. Pernikahan keduanya dikaruniai 2 anak dan 1 orang anak angkat, yakni Betran. Tentu menarik sekali kalau kita membahas masalah ini, karena tadi di hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat, yakni Ruben Onsu, setelah sebelumnya Ruben Onsu menghadirkan saksi kunci, yakni baby sister dari anaknya, yakni dari Thalia. Tentu hal tersebut cukup menarik perhatian kita sekalian, apalagi Minola selaku kuasa hukum Ruben Onsu juga memaparkan secara gamblang bahwa nantinya Ruben akan memberikan klarifikasi terkait gugatan cerai yang ia layangkan kepada sang istri. Apa penyebabnya dan apa yang menjadikan ia menggugat cerai istrinya tersebut. Ya, tetapi setelah putusan dari pengadilan nanti keluar, artinya putusan sudah ditentukan, ya, sudah dikeluarkan. Ruben akan memberikan pernyataan klarifikasi terkait segala sesuatunya agar nantinya tidak terjadi fitnah pada dirinya, pada Sarwenda ataupun anak-anaknya. Jadi itulah yang diharapkan Ruben nantinya, bahwa mereka akan berpisah baik-baik. Terkait harta gonogini perusahaan dan pabrik, tentunya ya itu masih belum dibahas lebih lanjut, tetapi ya itu sudah dibicarakan secara detail dengan Sarwenda oleh Ruben Onsu. Artinya ya kita tidak paham, tidak mengerti terkait hal tersebut, karena itu adalah ranah privasi antara Ruben dan sang istri Sarwenda. Jadi apabila memang nantinya pada tanggal 24 September akan ada yang namanya keputusan cerai,
Namun sampai saat ini Sarwenda masih sah menjadi istri Ruben Onsu. Jadi kalau kalian yang mendoakan bagi kebaikan Ruben Onsu dan Sarwenda, ya silakan kalian mendoakan. Masalah nanti kita tunggu bagaimana keputusannya. Tetapi dari tidak hadirnya Sarwenda dan tetap kekernya Ruben menggugat cerai sang istri, kemungkinan besar putusan dari sidang kemarin, yakni sidang hari ini, dari kesimpulannya adalah bahwa mereka, yakni Sarwenda dan Ruben Onsu, akan berpisah. Cuma tidak ada salahnya kita mendoakan yang terbaik bagi keduanya untuk bersatunya mereka berdua. Lalu apa yang membuat mereka semuanya, yakni Sarwenda dan Ruben Onsu, keke untuk bercerai? Karena mereka berdua sudah mengalami ketidakcocokan. Dalam 8 bulan terakhir mereka sering cekcok dan bertengkar. Kita tidak tahu apa pertengkaran tersebut yang menjadikan, yang pemicu dari pertengkaran tersebut. Cuma nantinya apabila Ruben Onsu memberikan penjelasan secara detail, nanti akan ada titik terang dan fitnah-fitnah yang sekarang tentunya bak bola panas ke sana kemari, bagai gunjingan ini itu akan nantinya berubah menjadi sesuatu sudah nyata. Artinya kita bisa memberikan statement, berbagai macam statement, ya berbagai gunjingan, tetapi pada akhirnya tentunya bahwa hal tersebut akan diklarifikasi oleh Ruben Onsu maupun Sarwenda tentang apa yang terjadi di rumah tangga mereka. Sambil menunggu apa yang nantinya akan diklarifikasi oleh mereka berdua, marilah untuk tetap berpositif thinking, ya berbaik sangka, agar nantinya apapun yang kita doakan diijabah, dan tentunya doa baik akan kembali kepada kita sekalian, kepada kalian semua. Makanya harapan kita bahwa kalian mendoakan yang terbaik sesama, ya, sebagai fan The Onsu Family yang mengikuti rumah tangga mereka 11 tahun, ya, keutuhan rumah tangga mereka, dan 12 tahun dengan sekarang mengalami masalah. Itu adalah sesuatu yang memang tak bisa dikendalikan oleh manusia biasa, karena itu adalah takdir dari Yang Kuasa tentunya, setelah mereka semua berusaha untuk sama-sama mempertahankan hidup rumah tangganya. Mau bagaimana lagi, itu adalah pilihan dari mereka berdua. Kita hanya bisa mensupport kepada Ruben dan Sarwenda, karena mereka yang lebih tahu dari nasib rumah tangganya. Tentu itu saja, silakan kalian mendoakan, dan silakan kalian juga mengajak yang lain mendoakan yang terbaik untuk keluarga Sarwenda dan Ruben Onsu di kolom komentar tentunya. Bagaimana dan apa harapan kalian? Tentu kalian semua yang fan The Onsu Family selama ini akan mendoakan yang terbaik bagi bersatunya keluarga ini seperti sedia kala. Ayo, bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalian, guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.